sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita haturkan hadirat Allah atas semua nikmat yang masih kita terima sampai detik ini. Sebelumnya sampai mana nggih? Yang nyatet 9. Terakhir 9. Berarti ini 10 nggih? Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan kita, yaitu tema parenting Islami yang coba saya rangkum dari hadis dan Al-Quran, yang mana tentu sebaik-baik ilmu ini ku hadis kali Quran. Cuman bagaimana kemudian ibarat dengan ajeng masak niku kan punya kemampuan meramu biar masakannya enak gitu kan. Godhong kates atau godhong singkong, niku enten sing masakane enak, enten sing boten gitu. Maka sebenarnya ketika kita ngomongkan parenting Islami, sumbernya sama, Quran, hadis, sudah itu aja. Cuman bagaimana kemudian merangkainya, menyusunnya, mengurutkannya, menyampaikannya, nah itu mungkin yang gak semua penyampai itu sama. Nah, kita sampai di tahapan fase 1 sampai 10 tahun, dan dalam fase itu kita sampai di urutan yang ke-10, yaitu dimana seyogyanya kita dekatkan atau kita buat anak-anak kita itu senang dengan majelis ilmu. Karena hari ini kita dapati banyak orang tua yang mungkin ngaji dewe anak era dijak atau anak era digawe seneng sama majelis ilmu, sehingga anaknya senengnya sama majelis trek-trekan, senengnya sama majelis touring, majelis dolan, majelis geng-gengan, sehingga dengan persane dengan dapati cah cilik-cilik do cekelane pedang, parang, sajam, do bacoki wong, bahkan bunuh orang, bahkan itu terbawa sampai ke pesantren gitu. Jadi nakal cilik dari kecil tidak diidentifikasi, masuk pesantren rumangsane ben iso didandani, delalah dan pesantren sistemnya tidak bagus untuk mengawasi putra-putra, akhirnya muncullah senioritas dan mateni kancani. Bahkan ketika sejak jadi santri nggak ada yang ngilekke, jadi ustadz pun juga seperti itu, sampai akhirnya ada pesantren yang santrinya di Bandung kayu enek pakune kena, kemudian mati santrinya. Ini menunjukkan potret pendidikan kita yang skala orientasi akhlaknya itu masih kurang, dan termasuk cara untuk memperbaiki akhlak ya didekatkan kepada majelis ilmu. Tentu ilmu di sini ya ilmu agama, dan orang tua ketika sudah meletakkan putranya ke pesantren itu bukan terus sudah apa istilahnya, sudah selamat ngoten mboten, tetap harus diawasi, karena entah di pesantren itu atau di luar pesantren, anak pun akan bertemu dengan temannya. Dan Nabi mengingatkan almaru ala dini khalilihi, manusia itu tergantung sama temannya. Mungkin pas pesantren temannya baik-baik, ya sudah di sana jadi baik. Begitu keluar, terus temannya berubah 180 derajat menjadi anak-anak yang gak baik, bahkan gak sholat. Yang di pesantren 3 tahun bisa tercuci dalam waktu seminggu. Karena 3 tahun, 3 tahun tidak bisa merubah atau belum cukup waktu untuk merubah kepribadian seseorang. Makanya dalam bab akhlak itu para ulama mengatakan 30 tahun itu nggak cukup untuk merubah orang. Karena setelah belajar harus dipraktekkan, belajar praktekkan. Berapa banyak orang Islam yang tahu kalau berdusta itu dosa? Hampir semua tahu toh. Tapi berapa banyak orang Islam yang memilih jujur daripada bohong? Sampai banyak orang Islam ketika dikasih tahu, "Mbok nek jabat aja ngene aja ngono." Jawabane, "Nek aku
jujur apa ini kapan lingku sugih. Nah itu potret bagaimana kemudian praktek itu terkadang membutuhkan waktu yang lama. Untuk tahu itu insya Allah cepat gitu. Dan dengan cukup dengarkan pengajian, baca ayat, baca hadis, insya Allah tahu gitu. Tapi mempraktekkan, wah luar biasa, susah. Nah makanya ketika kita ketemu dengan pasangan kita, kok dia nggak seperti yang kita mau, pengen gue wong lanang ngene ngono misalnya, maka jenengan tinggal inget-inget pada usia berapa jenengan ketemu beliau. Oh aku ketemu pasanganku itu pada usia 25 atau 30 tahun. Ya berarti kalau jenengan mau merubah itu, maka butuh waktu seperti saat dimana jenengan ketemunya selawe tahun, nah butuh waktu selawe tahun untuk merubahnya dengan syarat dino-dino dikandani karpe jenengan mau jenengan itu gimana. Makanya dalam bab sholat ya, anak itu diperintahkan untuk disuruh ngajari umur 7, terus baru boleh diseletik, dijewer, diciwel, ditutuk umur pinten 10. Ini menunjukkan bahwasanya selama sejak 7 sampai 10 nih wong tua nekon napa ngajari nyontoni gitu kan. Jadi enggak cuman enggak cuman tiba-tiba sholat ajar. Nanti ada wong tua sholat anaknya ditutuk besi atau napa dikebuk nanti tele-tele yang mboten enggak boleh gitu. Makanya pada tahapan yang ke-10 ini kalau kemudian kita paham pentingnya mendekatkan anak ke majelis ilmu. Kados niki anak cilik ini mungkin ya ora paham, tapi dengan dia punya rasa cinta, senang masuk masjid bersama dengan orang-orang yang ngaji gitu kan. Gak apa-apa rada rame sithik, gak apa-apa jenenge bocah. Cek mlayu-mlayu ten niku napa. Sepenting mboten enten sumur nyemplung sumur gitu. Artinya kalau masih lari-lari gak apa-apa. Dan tentu harusnya setiap ustadz itu paham ini urgensi membawa anak ke masjid itu agar terbiasa. Makanya kadang ada takmir ngapunten ya, nek cah cilik rame seneni baru cah cilik kapok ogane masjid. Belum lama itu saya ngobrol sama bapak umur 73 atau 74 tahun itu. Aku mas mangkat ning masjid gasik mas. Mergo sing tak pikir masjidku kok ora ngadan. Begitu tak adani wong ya muadzine rong teko, tak adani. Rampung adani lho bar salat kuwi rampung, aku diparani ning omah, dikandani. Diseneni aku adane jenengan kecepatan 1 menit gitu. Bar kuwi aku semoh tenan adzan. Lho wong tuwa lho umur 70 tahun iso kapok. Napa meleh cah cilik niku nek sekaline wedi terus, sekaline kapok terus gitu. Makanya saya selalu katakan ke banyak orang tua, ketika jenengan belum bisa membuat anak jenengan itu takut sama Allah, nek digawe wedi karo wong tuane cek rada mending. Wah, aku nek orang salat mbokku mesti ngamuk. Mboten napa-napa. Wong piye meneh awak diajari wedi karo Gusti Allah ya angel kok. Mesti kok tekok Gusti Allah ning ndi mak. Mbok make dhewe ora ngerti, coba. Ya ini kan menunjukkan bahwasanya jenengan juga harus belajar, anak juga harus diajari. Kok ilmune ra nyandak ya sak tekane wae. Was ora salat. Mboten apa-apa gitu. Gitu. Ya makanya tahap yang ke-10 ini adalah kita buat anak-anak itu cinta dengan majelis ilmu, jangan alergi. Ayo melu Pak ini di pengajian, pengajian. Lho kok gak melu, kok mulai tak tukok kayak es krim, gak apa-apa Bu, Pak enak iki. Gak apa-apa Bu gitu kan. Iya, berarti dadak modal yo nggih ora apa-apa ngene putra jenengan, sanes putra kula. Artinya kan orang tua itu ketika memang menginginkan anaknya baik, maka nggak apa-apa berkorban di situ. Makanya ada orang tua niku punya prinsip, pokoknya anakku nek ra ning pesantren ra tak sekolah ke, ya apik. Ning karepe pesantren sing gratis. Dhek duwe sawah sepatok, dijual sithik ra entuk. Dadi anake nek urung nemu pesantren gratisan, mending rasa sekolah. Diluri tanggane anakmu kok ora sekolah Mas. Soale urung nemu pesantren sing gratis. Ya niku jenenge wong util. Ra entuk ya ngoten niku. Ya artinya kalau emang jenengan mampu silakan, nggak mampu sekolah Islam. Jika mampu meneh sekolah umum nggak apa-apa gitu loh. Ning sekolah umum berarti jenengan yo kudu ngajari sekolah.
jenengan yo kudu ngajari nutup aurat, jenengan kudu ngajari maca Quran gitu. Oh ya Ustaz, sinaone ning TPA nggih didereke, dikandani wektune, jadwale ngoten. Nggih. Jadi jangan cuma punya prinsip pokoknya anakku lulus SD, baru ke SMP, baru ke SMA, baru ke kuliah, baru ke bar, boten. Jadi harus punya program, mereka senang dengan majelis ilmu. Makanya Allah katakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sing wedi kalih Gusti Allah niku nggih namung ulama. Ulama niku sinten? Orang-orang yang punya ilmu. Ilmu napa? Ilmu agami. Ilmu-ilmu yang kemudian mendekatkan dia kepada Allah, Rasulnya dan agamanya. Ilmu yang kemudian menyadarkan dia itu siapa gitu. Dan ketika jenengan bisa mendesain itu, anak senang sama majelis ilmu dan dia benar-benar mengejar ilmu agama itu sedemikian rupa, insya Allah Bu, jenengan ning omah turu guyu-guyu. Mergane napa? Jenengan tinggal ngomong le ibu